Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Badhani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah, tujuan, dan jenis-jenis khot. Seni khot dalam konteks Islam merupakan salah satu cabang seni rupa yang memiliki kedudukan istimewa. Istilah khot berasal dari bahasa Arab yang berarti garis atau goresan, dan secara khusus merujuk pada seni menulis huruf Arab dengan gaya dan bentuk yang indah. Dalam sejarah peradaban Islam, seni khat berkembang sebagai media untuk menuliskan wahyu Allah dalam Al-Quran, dan karena itu mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi dari umat Islam. Kaligrafi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ekspresi keimanan dan penghormatan terhadap kitab suci. Keistimewaan seni khat dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip bahwa Islam melarang penggambaran makhluk hidup, terutama dalam konteks keagamaan, untuk menghindari unsur penyembahan terhadap makhluk. Oleh sebab itu, umat Islam lebih memilih untuk menghiasi masjid, kitab, dan berbagai karya seni dengan kaligrafi daripada dengan gambar ataupun patung. Perkembangan seni khat atau kaligrafi Arab memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan Islam itu sendiri. Sejak awal Islam abad ke-7 Masehi, kebutuhan untuk menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang tertib dan rapi menjadi pemicu utama lahirnya seni khat. Awalnya huruf Arab masih ditulis dengan bentuk yang sederhana, tanpa tanda baca ataupun titik, yang dikenal dengan huruf hijaiyah gundul. Tulisan ini digunakan untuk merekam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi, dilakukan kodifikasi mushaf Al-Quran agar bacaan dan tulisannya seragam di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa ini, tulisan Arab mulai diberi struktur lebih jelas dan menjadi awal mula terbentuknya gaya tulisan Kufi, salah satu jenis khat tertua yang bercirikan garis-garis tegas dan bentuk geometris. Khat Kufi kemudian banyak digunakan untuk menulis Al-Quran dan menghiasi arsitektur masjid. Seiring meluasnya wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Persia, Afrika Utara, dan Asia Tengah, kebutuhan atau penulisan yang lebih mudah dibaca mendorong munculnya gaya baru seperti khat Naskhi pada abad ke-10 Masehi. Gaya ini lebih halus, melengkung, dan mudah dibaca sehingga cocok untuk penyalinan mushaf dan karya ilmiah. Naskhi menjadi dasar bagi banyak bentuk khat modern dan masih digunakan hingga sekarang. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan kemudian Kesultanan Utsmaniyah, seni khat mencapai puncak kejayaannya. Muncul berbagai gaya baru seperti sulus yang indah dengan dekoratifnya, diwani yang mewah dan sering digunakan dalam dokumen resmi istana, seperti riqah yang ringkas dan praktis untuk tulisan sehari-hari. Pada kaligrafer muslim juga mengembangkan aturan dan standar dalam menulis huruf-huruf Arab secara profesional, yang disebut dengan kaidah khat. Pada abad-abad berikutnya, seni khat terus berkembang tidak hanya di dunia Arab, tetapi juga di wilayah Muslim seperti Persia, India, Turki, dan bahkan Asia Tenggara. Adapun tujuan utama dari penggunaan seni khat dalam budaya Islam adalah untuk menghormati, memuliakan, dan memperindah penulisan wahyu Allah, terutama Al-Quran, serta sebagai bentuk ekspresi keimanan umat Islam. Dalam Islam, kata-kata suci memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sehingga penulisannya pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keindahan. Seni khat bukan hanya sarana komunikasi tulisan, melainkan juga bentuk ibadah merefleksikan cinta dan rasa hormat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai penghias ayat-ayat Al-Quran, seni khat juga digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai Islami dalam bentuk yang estetis dan menyentuh hati. Hal ini dilakukan tanpa melanggar prinsip Islam yang melarang penggambaran makhluk hidup dalam seni religius. Maka dari itu, seni khat menjadi media visual yang paling dominan dalam budaya Islam, menggantikan gambar atau patung, terutama dalam arsitektur masjid, manuskrip, serta karya seni lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis khat yang dikenal dalam Islam dan ciri-cirinya.
Yang pertama ada khat kufi, ciri khasnya itu bersifat kaku, geometris dan sudut-sudutnya tegas. Penjelasannya merupakan gaya khat tertua dalam Islam dan berkembang sejak awal penulisan Al-Quran. Huruf-hurufnya disusun dalam garis lurus, seringkali berbentuk persegi atau memanjang secara horizontal. Digunakan untuk menghias masjid, kubah, dan arsitektur Islam lainnya. Yang kedua ada khat naski. Ciri khasnya itu tulisannya melengkung, bulat, dan mudah dibaca. Dikembangkan pada abad ke-10 dan menjadi salah satu jenis khat paling populer. Sering digunakan untuk penulisan mushaf Al-Quran dan buku-buku keilmuan karena kejelasan dan keterbacaannya. Yang ketiga, khat sulus. Ciri khasnya huruf-hurufnya besar, melengkung, dan memiliki banyak ornamen. Yang ketiga, khat diwani. Memiliki ciri khas, gaya tulisan halus, padat, dan sulit dibaca karena penuh hiasan. Dan yang kelima yaitu khat riq'ah. Ciri khasnya sederhana, ringkas, dan mudah ditulis. Kemudian yang terakhir ada khat farisi atau nasta'lik. Ciri khasnya yaitu mengalir dan sangat aristik. Penjelasannya berasal dari Persia dan banyak digunakan dalam puisi dan karya sastra. Huruf-hurufnya seperti menari, sangat estetis dan terkesan lembut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.